Pasar Mester atau Pasar Jatinegara merupakan salah satu pasar tertua di Jakarta, berdiri sekitar tahun 1770-an, dikenal dengan nama Mester Pasar. Dulunya Pasar Mester hanya buka di hari Kamis saja, makanya sering disebut juga Pasar Kamis. Hingga kini, Pasar Mester masih bertahan di tengah perputaran zaman. Di antara aneka ragam barang yang dijual, tersimpan kuliner legendaris dengan cita rasa autentik yang tak lekang oleh waktu. Cita rasa nostalgia pertama ada di sebuah rumah makan yang terletak di pinggir Jalan Raya Rawabunga, Kecamatan Jatinegara. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, rumah makan ayam goreng ini berdiri. Penggunaan ayam kampung menjadi kunci bertahannya rumah makan ini hingga 77 tahun lamanya. Dagingnya yang lebih gurih jelas menjadi kelebihan. Ditambah lagi, ayam kampungnya diungkep terlebih dulu dengan bumbu kuning yang membuat cita rasanya makin istimewa. Tak hanya itu, tambahan sambal kacang yang menjadi cocolan ayam goreng juga menjadi ciri khas rumah makan ini. Ibaratnya jadi ciri khas lah ya. Iya ya, karena kan khasnya Betawi mungkin karena kebetulan memang orang Betawi, orang Jakarta. Ya itu sambalnya sambal kacang. Semula, rumah makan ini tak menjual sambal kacang alias hanya menyediakan sambal terasi saja. Uniknya, karena ada saran dari pelanggan, barulah sambal kacang dibuat. Nah, karena banyak yang makan di Pasar Mester itu orang pedagang-pedagang, terutama keturunan Chinese. Nah, pada suatu ketika itu ada seorang yang datang bilang, kenapa nggak dicoba pakai sambal kacang nih? Ini bakalan enak nih, Ji. Gitu. Akhirnya dicobalah sama nenek saya dengan perpaduan sambal dengan pakai kacang gitu kan, pakai kecap. Dan alhamdulillah sampai keterusan sampai sekarang. Menurut Jipo, generasi keempat yang mengelola rumah makan ini, tak ada resep rahasia yang digunakan. Namun belakangan, aneka ragam menu seperti sayur asem, gulai ati ampela, sate paru mulai ditambahkan. Sehingga eksistensi ayam goreng sambal kacang ini bisa dijaga sesuai perkembangan zaman dan bahkan dicap sebagai salah satu rumah makan legendaris. Tak heran, pembeli yang berdatangan banyak yang merupakan pelanggan setia sejak dulu. Malah kadang udah bawa cucu segala macam gitu. Wah, ini jadi cerita buat mereka gitu kan. Historinya dia, wah, waktu itu saya diajak sama ibu, bapak nih dari saya masih kecil depan stasiun, dari pulang dari mana gitu makan dulu di sini. Nah ya, itu sih nilai historinya itu yang mereka itu. Geser sedikit ke Gang Lele, Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, ada sebuah rumah makan yang dipenuhi asap mengebul dan antrian saat jam makan siang. Beda 11 tahun dari rumah makan sebelumnya, kedai sate kambing ini sudah berdiri sejak 1959. Awalnya dikenal dengan nama Sate Sederhana. Karena ada pemain musik keroncong yang menetap di depan kedai, para pelanggan mulai menyebut warung sate ini dengan nama Sate Keroncong. Menu andalan di sini adalah sate kambing. Selain itu ada juga gulai dan tongseng kambing. Satu hal yang membuat rumah makan ini bertahan hingga 66 tahun lamanya adalah daging kambing yang dimasak benar-benar tidak bau perengus sama sekali. Kita ambil dari kambing Jawa. Jadi kambing yang bukan kambing yang ada bulunya itu ya. Jadi kalau kambing Jawa itu nggak ada baunya, nggak begitu menyengat kayak kambing yang domba begitu. Jadi potong nggak dicacah begitu ya. Kalau dicacah tuh bisa ada bau. Jadi kita potongnya di sreng, jadi sekali putus gitu, nggak dicacah begitu. Jadi sekali putus, jadi daging itu nggak ada rasa bau dan ngikutin seratnya jadi empuk. Dalam sehari, warung sate keroncong menghabiskan 3 ekor kambing untuk diolah. Semua menu harus menggunakan daging fresh yang baru dipotong dan diolah tiap harinya, sehingga tak ada stok daging yang disimpan dalam lemari es. Trik lain yang membuat daging ini empuk adalah membakarnya langsung dari masih mentah. Tentu saja ditambah dengan air rempah-rempah yang menjadi bumbu penyedap ketika daging dibakar.
asam, gula Jawa, kapulaga, terus jinten, terus ketumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih, terus sama kayu manis itu. Jadi rempah-rempahnya itu jadi nggak, ya termasuk untuk menghilangkan bau supaya nggak perengus ya, dari rempah-rempahnya itu jadi agak wangi. Meski pengunjung harus menunggu sedikit lama, semua itu terbayarkan dengan rasanya yang istimewa. Potongan daging juga lebih besar dari sate kambing biasanya. Bahan baku dan teknik yang masih terus konsisten hingga sekarang menjadikan sate kambing sederhana tetap disukai hingga puluhan tahun setelahnya. Dulu masih kecil segini, sekarang udah punya anak, saya tahu. Jadi di sini kan udah ngikut di sini kan udah 50 tahun saya. Jadi tahu perkembangan warung sate sini. Kalau ada tamu nih, ada yang bilang, dulu saya sama kakek saya diajak ke sini. Sampai saya udah punya anak, katanya begitu. Jadi itu emang udah turun-temurun. Mungkin udah 3 generasi langganan tuh pada makan sini. Tak ada yang menyangka jika dulunya area rumah makan adalah sebuah tanah kosong yang sekarang sudah berubah menjadi pemukiman padat. Meski begitu, jika dibandingkan dengan puluhan tahun sebelumnya, jumlah pembeli agak berkurang di masa sekarang. Di sisi lain, aneka rumah makan lain juga banyak tumbuh dan berkembang di kawasan Pasar Jatinegara. Meski begitu, sate kambing keroncong tetap menduduki tempatnya tersendiri di hati para pelanggan. Terakhir dan tak kalah legendarisnya, ada sebuah tempat makan sederhana yang menjual bakmi. Yang ini posisinya benar-benar terletak di dalam kawasan Pasar Jatinegara. Bahkan kita harus menyusuri jalan kecil di antara para pedagang untuk sampai di tempat ini. Sesuai namanya, bakmi lorong benar-benar berada di dalam sebuah lorong yang merupakan akses warga untuk ke rumahnya. Aman-aman aja, orang belakang juga nggak ada komplain. Udah cari usaha sendiri-sendiri, lain-lain deh. Nggak ada yang komplain, soalnya nggak ada yang punya kendaraan. Berdiri sejak 55 tahun lalu, tepatnya pada 1970, harga bakmi lorong dulu hanya 700 perak saja satu porsinya. Sekarang harganya mencapai Rp25.000 hingga Rp35.000. Bakmi lorong menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang tak terlupakan. Ya, kerusuhan Mei 1998. Dampaknya jumlah pengunjung bakmi lorong mendadak menurun, bahkan imbasnya terasa hingga sekarang. Yang sebelumnya mereka bisa menjual hingga ratusan porsi perharinya, kini hanya sekitar 40-50 mangkuk saja. Meski begitu, sang pemilik tak ingin pindah dari lorong ini. Soalnya di sini udah terkenal. Udah terkenal, udah banyak yang ini. Jadi udah nggak mau pindah tempat. Disuruh buka cabang juga nggak mau. Udah segini aja cukup katanya. Semua topping seperti ayam gurih, ayam manis, dan jamur dibuat sendiri dengan resep yang tak pernah berubah sejak dulu. Meski waktu berjualan sekarang lebih singkat, dari pukul 7 pagi hingga setengah 3 sore saja, tak ada sedikit pun niat pemilik bakmi lorong untuk menghentikan usaha mereka. Nama yang sudah melekat dan lokasi yang menjadi ciri khas tetap dicari pelanggan yang merindukan cita rasa masa lalu.